tenía mucha presión. Y hasta hoy, sí, pero estoy muy tranquilo. Porque yo quiero hacer mi familia feliz, mi hermano, mi novia, mi hermana. Entonces, solo esto que sabe. Entonces, No piensas mucho en la presión. Eso es. Mira, ¿cómo te preparas entonces para un partido? ¿Qué haces? ¿Algo, videojuegos o algo? juego mucho con mis amigos y creo que la cosa que sabes, cuando estoy jugando, la hora pasa y de ahí llega partido. Entonces, saya pikir birokrasi pemerintah akan lebih cepat gitu. Kan sebenarnya kan di sana kan nanti yang kita nggak bisa kontrol kan. Kalau di sini kan prosesnya sebenarnya gini, pemainnya mau, nanti kan buat surat pernyataan. Lalu kita lihat dokumennya oke, lengkap. Kan bagaimana kan nanti pembicaraan antara federasi sama si pemain kan. Makanya kita pakai agent itu supaya kita nggak salah gitu. Nggak salah gini, saya khawatir gini, kita kalau datang dari federasi, pola pikir kita Indonesia kan, sedangkan mereka pemain Eropa. Keluarga besar, terang-terangan restui Endrick Felipe de Sousa, gabung timnas Indonesia karena hal ini. Kabar mengejutkan sekaligus membanggakan datang dari dunia sepak bola nasional. Nama yang selama ini identik dengan potensi besar di dunia sepak bola internasional, Endrick Felipe de Sousa, disebut-sebut mulai menunjukkan ketertarikan untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Lebih mengejutkan lagi, keluarga besar pemain muda fenomenal asal Brasil ini secara terang-terangan merestui dan bahkan mendukung penuh langkah Endrick untuk membela Garuda. Apa alasan dibalik dukungan yang tidak biasa ini? Endrick Felipe de Sousa Moreira, atau yang lebih dikenal dengan nama Endrick, adalah pemain muda kelahiran Brasil yang mencuri perhatian dunia sejak usia belia. Lahir pada tanggal 21 Juli tahun 2006, Endrick dikenal sebagai penyerang bertalenta yang sempat menjadi rebutan klub-klub elit Eropa. Real Madrid menjadi klub yang sukses mengamankan jasanya, dan ia dijadwalkan bergabung secara resmi pada musim panas 2024 ketika usianya genap 18 tahun. Permainannya yang eksplosif, kecepatan, insting mencetak gol, serta kemampuan teknik yang luar biasa membuatnya dianggap sebagai next Neymar, atau bahkan the new Ronaldo. Meskipun dikenal sebagai pemain asal Brasil, menurut laporan yang berkembang, Endrick ternyata memiliki garis keturunan Asia dari pihak sang nenek buyut. Berdasarkan penelusuran media dan komunitas sepak bola, disebutkan bahwa kakek buyut dari pihak ibu Endrick pernah tinggal di Asia Tenggara, tepatnya di Indonesia, pada masa kolonial. Meskipun informasi ini masih terus didalami oleh PSSI dan pihak-pihak terkait, munculnya jejak genealogis ini membuka kemungkinan naturalisasi Endrick secara sah dan legal. Keluarga besar Endrick, khususnya sang ayah, Douglas Sousa, yang juga pernah menjadi pemain bola semi-profesional, menyatakan tidak keberatan jika Endrick mengenakan seragam merah putih. Bahkan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Brasil, Douglas menyebut, "Kami percaya sepak bola adalah tentang kesempatan dan hati. Jika Endrick merasa bisa memberi kontribusi untuk Indonesia, maka kami sepenuhnya." Ada beberapa alasan utama mengapa keluarga besar Endrick menyambut baik wacana Endrick bergabung dengan timnas Indonesia. 1. Peluang lebih besar untuk tampil di level internasional. Brasil adalah negara dengan kekayaan talenta luar biasa dalam sepak bola. Persaingan di timnas Brasil sangat ketat. Nama-nama seperti Vinicius Junior, Rodrigo, hingga Gabriel Martinelli menjadi pesaing langsung Endrick. Meski ia punya potensi besar, tidak ada jaminan ia akan langsung jadi pilihan utama. Di sisi lain, bergabung dengan timnas Indonesia akan membuka peluang besar baginya untuk menjadi bintang utama dan mendapat menit bermain reguler di level internasional sejak usia muda. "Kami ingin dia bermain, bukan hanya menunggu giliran," ujar sang paman, Rafael Sousa. Keluarga Endrick dikenal terbuka terhadap budaya lain. Sejak kecil, Endrick dibesarkan dengan cerita-cerita tentang Asia dari sang nenek, yang konon pernah menetap di Batavia, kini Jakarta.
Ketertarikan ini semakin kuat setelah keluarga mereka melakukan perjalanan wisata ke Bali pada tahun 2023. Hendrik disebut sangat menyukai suasana, keramahan masyarakat, serta semangat nasionalisme yang tinggi dari rakyat Indonesia. PSSI di bawah kepemimpinan baru menunjukkan arah pembinaan sepak bola yang semakin serius. Program naturalisasi berbasis kontribusi jangka panjang, bukan hanya instan, menjadi perhatian. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Rafael Struijk telah membuktikan komitmen mereka terhadap Garuda. Hendrik melihat adanya proyek ambisius yang ingin membangun tim nasional yang solid dan kompetitif di level Asia, bahkan dunia. Tak banyak yang tahu bahwa Hendrik memiliki sahabat dekat berdarah Indonesia Brasil yang menetap di Sao Paulo. Teman kecilnya itu sering memperkenalkan budaya Indonesia, termasuk makanan seperti rendang, nasi goreng, dan sate. Koneksi emosional ini menumbuhkan rasa kedekatan dalam diri Hendrik terhadap negeri kepulauan ini. Kabar ini tentu memancing beragam reaksi dari publik, baik di Indonesia maupun Brasil. Di Indonesia, mayoritas netizen menyambut kabar ini dengan penuh antusias. Tagar-tagar Hendrik untuk Garuda sempat menjadi trending topik di media sosial. Banyak yang membayangkan duet Hendrik dengan Marcelino Ferdinand atau Rafael Struijk di lini depan timnas Indonesia. Sementara itu, media Brasil menyayangkan kemungkinan kehilangan talenta besar. Namun, mereka juga mengakui bahwa keputusan ini adalah hak pribadi sang pemain dan keluarga, serta tidak dapat dihalangi jika proses hukum dan administratif mendukung. PSSI sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun sumber internal menyebut bahwa proses pengecekan legalitas dan dokumen keturunan sedang dilakukan. Jika semua syarat terpenuhi, tidak menutup kemungkinan PSSI akan bergerak cepat memfasilitasi proses naturalisasi. Meski banyak yang masih meragukan kemungkinan ini menjadi kenyataan, langkah Hendrik dan restu keluarganya membuka lembaran baru dalam kisah sepak bola Indonesia. Jika benar-benar bergabung, Hendrik tidak hanya akan membawa kualitas teknis, tapi juga simbol bahwa sepak bola Indonesia kini menjadi tujuan yang menarik, bahkan bagi talenta kelas dunia. Keluarga besar Hendrik telah memberi restu, dan bola kini berada di tangan federasi dan waktu. Apapun hasilnya nanti, kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam sepak bola, segalanya mungkin terjadi, terlebih ketika ada semangat, restu keluarga, dan mimpi yang ingin diwujudkan. Di tengah gemerlapnya panggung sepak bola Eropa, ketika jutaan pasang mata terpaku pada laga-laga prestisius Liga Champions dan La Liga, sebuah keputusan menggetarkan hati para pecinta sepak bola tanah air, Hendrik Felipe,